What's up bro? Baik lagi bersama gue Ian. Thank you Badak buat lu yang udah klik video ini. Di video kali ini gue akan bahas lagi, akan menceritakan lagi salah satu jalan angker yang ada di Indonesia, yaitu Tanjakan MN. So tanpa lama-lama, tanpa banyak bacot, basa-basi, tek-tek bengek segala rupa inti nama lah, kita langsung aja ke ceritanya. Tanjakan MN adalah sebuah jalan atau tanjakan yang berlokasi di Kampung Cicenang, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Pada awalnya tanjakan ini bernama Tanjakan Cicenang. Namun karena satu tragedi yang menimpa seorang yang bernama MN, digantilah nama tanjakan ini menjadi Tanjakan MN. Nah, nama MN sendiri diambil dari seorang pria yang bernama MN, yang dimana katanya MN ini orang yang pertama kali mengalami kecelakaan maut di tanjakan ini pada tahun 1956. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa MN mengalami kecelakaan maut di tanjakan ini pada tahun 1964. Sebenarnya ada banyak versi ya yang menceritakan tentang kecelakaan yang terjadi kepada MN di tanjakan ini. Namun di sini gue akan menceritakan dua versi saja, yang dimana dua versi ini yang paling dipercaya oleh masyarakat ataupun pengendara yang melintas tanjakan MN ini. Versi pertama, kecelakaan maut. Saat itu MN yang merupakan seorang supir oplet jurusan Bandung Subang sedang membawa muatan 12 orang penumpang. Tapi oplet yang dibawa MN tiba-tiba mengalami remblong saat melewati atau melintasi tanjakan ini. Lalu oplet yang dibawa oleh MN pun mengalami oleng dan menabrak tebing di sekitaran jalan ini. Dan opletnya pun terbalik lalu terbakar. Dan kabarnya dari insiden tersebut menewaskan semua penumpang yang dibawa oleh MN, termasuk MN sang supir oplet. Versi kedua, korban tabrak lari. Cerita dimulai ketika ada seorang laki-laki yang bernama MN sedang melintasi kawasan ini atau tanjakan ini. Entah itu menggunakan kendaraan atau enggak, gua gak tahu karena gak disebutkan juga di sumbernya. Cuman intinya MN pada saat itu menjadi korban tabrak lari dan meninggal di tempat. Dan si pelaku membuang jasad MN di balik rimbunnya pohon yang ada di kawasan tersebut. Gua balikin ke lu semua, terserah lu mau percaya ke versi yang pertama atau versi yang kedua. Yang intinya dua cerita ini yang paling dipercaya oleh masyarakat ataupun pengendara yang melintasi tanjakan ini. Karena tragedi MN ini, entah itu kecelakaan maut saat membawa oplet ataupun menjadi korban tabrak lari, masyarakat mempercayai bahwa arwah MN ini masih bergentayangan di kawasan tersebut sampai sekarang dan mengganggu para pengguna jalan di siang hari maupun malam hari. Sebenarnya gua tuh kurang setuju ya, malah lebih ke gak setuju kalau misalnya semua kecelakaan yang terjadi di tanjakan MN ini disebabkan oleh arwah MN yang penasaran dan mengganggu para pengguna jalan yang melintasi tanjakan ini. Karena yang gua tahu, orang yang udah meninggal ya udah meninggal aja gitu. Mereka udah gak punya urusan lagi sama dunia gitu. Apalagi buat mengganggu para manusia ataupun mencelakai manusia. Menurut gua itu cuma setan yang menyerupai orang yang udah meninggal yang mencoba untuk mengganggu kita bahkan mencelakai kita. Dan masyarakatlah yang terlalu mengkait-kaitkan semua kecelakaan yang terjadi di tanjakan ini dengan arwah MN yang katanya masih bergentayangan. Oh ya, bicara soal kecelakaan, ada banyak kecelakaan yang terjadi di tanjakan MN ini. Bahkan karena banyaknya kecelakaan inilah yang membuat tanjakan MN begitu terkenal. Dan hampir semua kecelakaan yang terjadi di tanjakan MN ini selalu merenggut nyawa atau memakan korban jiwa. Dari banyaknya kecelakaan yang terjadi di tanjakan MN ini, gua akan menceritakan dua kecelakaan yang menurut gua paling parah, paling edan di antara semua kecelakaan yang terjadi di tanjakan MN ini. Yang pertama, kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan SMA Al-Huda, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat itu bus yang membawa rombongan SMA Al-Huda yang berjumlah 4 bus selesai melaksanakan study tour dari Museum Geologi Bandung dan Ciater, Subang. Kecelakaan terjadi pada tahun 2014, lebih tepatnya pada jam 6 sore ketika bus sedang melaksanakan perjalanan dari Subang menuju ke Jakarta. Nah, dari keempat bus tersebut, bus bernomor 2 lah yang mengalami kecelakaan, yang dimana kecelakaannya melibatkan satu rombongan bus dan satu unit mobil.
Saat itu bus SMA Al-Huda yang membawa penumpang berjumlah 54 orang ini melaju cukup kencang dari arah Subang dan mengalami remblong saat melintasi tanjakan MN ini. Karena panik, sang supir memutuskan untuk membanting setir ke arah kanan karena di sebelah kiri terdapat tebing juga beberapa motor dan mobil. Jadi sang supir pada saat itu memilih untuk membanting setir ke arah kanan, ke arah kebun teh. Tapi saat bus ini memasuki jalur kanan, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sebuah mobil dan pada akhirnya kecelakaan pun terjadi. Bus menabrak sisi kanan bagian depan mobil yang membuat mobil ini terpepet sampai ke pinggir jalan. Gak sampai di situ, bus masih terus melaju cukup jauh sampai akhirnya bus menabrak satu tiang listrik lalu terguling. Dari kejadian tersebut menewaskan 9 orang tewas di tempat dan sisanya luka-luka. Yang dimana 9 orang yang tewas di tempat ini terdiri dari beberapa siswa, guru, kenek, dan juga supir. Yang kedua, rombongan kecelakaan bus yang membawa anggota Koperasi Ciputat, Tangerang Selatan. Kecelakaan terjadi pada tahun 2018, lebih tepatnya pada tanggal 10 bulan Februari jam 5 sore. Saat itu rombongan yang berjumlah 3 bus sedang melakukan perjalanan pulang ke Tangerang Selatan setelah melakukan rekreasi dari Tangkuban Parahu, Lembang. Saat bus sedang menuruni turunan yang berliku yang ada di tanjakan MN ini, salah satu rombongan bus mengalami remblong, bus pun hilang kendali dan menabrak beberapa sepeda motor, juga satu tiang rambu lalu lintas, dan akhirnya bus pun terguling. Menurut saksi mata yang saat itu ada di lokasi kecelakaan, saat bus terguling, semua penumpang di dalam bus menjerit, menangis, bahkan sampai ada yang pingsan. 2 rombongan bus juga yang saat itu melihat kejadian tersebut langsung berhenti di dekat lokasi kecelakaan dan menolong semua penumpang di dalam bus, termasuk beberapa pengendara motor yang terseret oleh bus. Dari kecelakaan tersebut, bus yang saat itu membawa 51 penumpang menewaskan 26 penumpang bus dan 1 orang pengendara motor meninggal di tempat. Nah, itulah 2 kecelakaan yang menurut gua paling parah, paling edan yang terjadi di tanjakan MN. Karena 2 kecelakaan tersebutlah yang paling banyak memakan korban jiwa dari sekian banyaknya kecelakaan yang terjadi di tanjakan MN. Dari sekian banyaknya kecelakaan yang terjadi di tanjakan MN ini, termasuk 2 yang gua ceritain barusan, masyarakat mempercayai bahwa itu adalah ulah MN dan beberapa korban meninggal akibat kecelakaan di jalan ini. Hal itu pun diperkuat dengan beberapa pengalaman horor pengendara yang selamat saat melintasi tanjakan MN ini. Mereka mengaku mendapatkan beberapa gangguan, mulai dari asap misterius sampai penampakan yang masuk ke dalam mobil. Berikut adalah ceritanya. Yang pertama, asap misterius. Kejadian ini dialami oleh sepasang suami istri yang sedang melintasi tanjakan MN ini menggunakan kendaraan pribadi mereka. Di sini gua gak tahu ya, mereka ini hendak melakukan perjalanan kemana dan dari mana, gua gak tahu karena gak disebutkan juga di sumbernya. Cuman intinya sepasang suami istri ini melakukan perjalanan dan melintasi tanjakan MN ini pada malam hari. Di awal perjalanan ya baik-baik saja ya, seperti biasanya, gak ada gangguan, gak ada kejadian aneh. Tapi saat mereka memasuki tanjakan MN ini, disinilah kejadian aneh mulai terjadi. Mereka ingat betul pada saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Mereka ini bercerita pada saat itu tanjakan MN cukup gelap dan sepi, bahkan bisa dipastikan hanya mobil mereka lah yang melintasi tanjakan MN pada saat itu. Saat mobil menanjak dan mereka hendak melewati tikungan yang ada di tanjakan MN ini, mereka melihat sekumpulan asap tebal di sisi kanan jalan. Karena ketakutan, mereka seketika menutup semua kaca mobil dan menyalakan AC. Setelah mereka melewati tikungan tersebut, tiba-tiba ada asap tebal yang masuk ke mobil mereka. Entah itu asap dari mana, yang jelas si istri marah pada saat itu kepada si suami karena si istri mengira
pada saat itu suaminya merokok di dalam mobil dalam keadaan AC yang menyala. Tapi pada saat itu si suami tidak meladeni si istrinya yang sedang marah, malah si suami ini hanya menatap mata istrinya karena si suami ini mulai menyadari bahwa ini ada yang tidak beres. Dan saat si istri melihat dan menyadari bahwa pada saat itu suaminya tidak merokok di dalam mobil, seketika mobil yang mereka naiki terasa sangat berat dan melambat, seakan dinaiki oleh beberapa orang. Karena takut, di antara suami istri ini tidak ada yang berani melihat ke belakang, dan dalam keadaan takut, mereka mencoba membaca semua doa yang mereka bisa. Di saat yang bersamaan, si suami ini teringat dengan salah satu mitos yang ada di Tanjakan Emen ini. Seketika si suami langsung menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya beberapa kali, lalu membuangnya ke jalan. Tidak lama setelah si suami membuang sebatang rokok yang menyala ke jalan, dan si istri selesai membaca semua doa yang dia bisa, seketika mobil yang mereka naiki menjadi normal kembali. Dan si suami pada saat itu langsung menambah kecepatan mobilnya untuk segera meninggalkan Tanjakan Emen ini, karena ditakutkan dengan kejadian aneh selanjutnya yang akan menimpa mereka lagi. Yang kedua, penampakan pria misterius. Saat itu seorang pria bersama satu temannya yang tidak diketahui namanya ini sedang melakukan perjalanan dari Bandung menuju Subang, yang otomatis melewati Tanjakan Emen. Nah, kedua pria ini melakukan perjalanan dan melintasi Tanjakan Emen menggunakan mobil mereka pada jam 1 malam. Pas di posisi tanjakan atau turunan yang sering terjadi kecelakaan, mobil yang mereka naiki ini mengalami mogok. Padahal sebelum melakukan perjalanan, kedua pria ini sudah menservis mobilnya terlebih dahulu. Mereka berdua ini menyadari bahwa ini ada yang aneh dan tidak beres, dan mereka juga mengetahui beberapa mitos yang terkenal yang ada di Tanjakan Emen. Di mana mitosnya pengendara yang melewati tanjakan ini dianjurkan untuk satu, membuang uang koin, yang kedua, membuang puntung rokok yang masih menyala, dan yang ketiga, memencet klakson saat melewati tanjakan ini. Nah, sialnya mereka pada saat itu tidak bisa melakukan mitos yang dianjurkan karena mereka tidak membawa uang koin dan juga rokok, dan mereka juga tidak bisa membunyikan klakson dikarenakan mobil mereka mati dan tidak mau hidup. Jadi mobil mereka itu mati yang benar-benar mati gitu, dari mulai mesin sampai ke kelistrikan. Dikarenakan di antara mereka ini tidak ada yang mengerti tentang mesin, dan pada saat itu juga tidak ada mobil ataupun motor yang melintas untuk dimintai pertolongan, pada akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk mencari warung terdekat dan membeli beberapa rokok. Tapi tidak sampai gambreng atau gunting batu kertas ya. Saat temannya ini mencari warung terdekat dengan berjalan kaki, satu pria ini berdiam diri dalam mobil bertugas untuk menjaga mobil. Sekitar 10 menit pria ini menunggu temannya yang sedang membeli rokok. Tiba-tiba perasaannya mulai kerasa gak enak. Dalam perasaan gak enaknya, pria ini secara tidak sengaja melihat ke arah belakang dari kaca spion. Dan here we go, dia melihat sosok bayangan pria yang sedang duduk di pohon besar yang tidak jauh dari mobilnya. Yang tadinya perasaan si pria ini cuma gak enak, sekarang berubah menjadi takut ketika melihat sosok tersebut hanya diam tidak bergerak melihat ke arah jalan. Dalam perasaan takutnya, si pria ini mencoba untuk tidak panik dan membaca semua doa yang dia hafal. Tapi saat dia mencoba untuk melihat kembali sosok tersebut dari spion, sosok tersebut sudah menghilang gak tahu kemana. Dan tiba-tiba dia mendengar nafas seseorang di jok belakang mobilnya. Seketika itu jantung pria ini berdetak sangat kencang diiringi dengan bulu kuduk yang merinding. Tapi kali ini dia tidak berani melihat meskipun dari kaca spion. Pria ini meyakini bahwa sosok yang sekarang ada di jok belakang mobilnya adalah sosok yang tadi duduk di pohon besar di dekat mobilnya. Saat pria ini kebingungan antara tetap diam di mobil ataupun lari, tiba-tiba ada suara pria yang berbisik ke telinganya dengan suara yang berat dan cukup jelas. Abdi ngiring ke hadap, wios. Seketika tanpa banyak berpikir lagi, pria ini langsung meninggalkan mobilnya dan lari terbirit-birit. Temannya yang saat itu melihat pria ini lari terbirit-birit tidak menanyakan kenapa dia lari terbirit-birit dalam keadaan muka pucat ketakutan. Seakan paham, temannya ini langsung mengajak si pria ini
untuk kembali ke mobil. Saat kembali ke dalam mobil, teman si pria ini membuang rokok yang sedang dia hisap ke jalan. Nah, anehnya di sini, setelah teman dari pria ini membuang rokok ke jalan, mobil yang tadinya mati tidak mau hidup, seketika langsung hidup dengan mudah. Tanpa banyak basa-basi dan berpikir lagi, karena melihat temannya yang sudah pucat ketakutan, teman si pria ini langsung tancap gas untuk meninggalkan tanjakan MN. Oke, itulah sejarah dan keangkeran yang terjadi di tanjakan MN. Perihal mitos dan juga penampakan yang ada di tanjakan MN ini, gua balikin lagi ke lu semua. Pesan dari gua, berhati-hatilah saat berkendara dan berdoalah sebelum berkendara. Oh iya, satu lagi. Patuhilah mitos juga pantrangan saat tuh melewati tempat angker atau mendatangi tempat angker, karena gak ada salahnya juga selama mitos dan juga pantrangan tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan kepercayaan lu. Dan maaf kalau misalnya dari ceritanya ada yang kurang ataupun salah. Gua mohon koreksi gua di kolom komentar. Segitu aja buat video kali ini. Gua Ian, chill out.